ampe angke yo tanjuang alam rami balainyo pasabaso sia yang lai menjawe salam insya Allah akan masuk ke dalam sarugo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini akan mengenal Nabi dan Rasul yang tergolong ulul azmi. Apa yang disebut dengan Nabi dan Rasul yang tergolong ulul azmi? Ulul azmi ialah Nabi dan Rasul yang mempunyai tingkat ketabahan yang besar dalam menghadapi umatnya ketika berdakwah, ketika menyampaikan kebenaran. Mereka dihina, mereka dicaci maki, mereka diancam akan dibunuh. Mereka tetap sabar dan tabah dalam menghadapi kaumnya. Siapa Nabi dan Rasul yang seperti itu? Yang dikenal dalam sejarah ada 5 Nabi dan Rasul. 1. Nabi Ibrahim alaihi salam. 2. Nabi Nuh alaihi salam. 3. Nabi Isa alaihi salam. 4. Nabi Musa alaihi salam. 5. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sungguh indah alam semesta. Jangan sampai kita rusaki. Mukjizat Allah itu nyata. Buktinya Nabi Ibrahim tak terbakar oleh api. Nabi Ibrahim ialah Nabi kekasih Allah yang dikenal dengan Ibrahimu Khalilullah. Bagaimana Nabi Ibrahim yang selalu namanya bergandengan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita lihat dalam bacaan selawat Nabi. Bagaimana Nabi Ibrahim mencari Tuhannya. Tak kala Ibrahim berkata, di waktu Ibrahim melihat bintang, inilah Tuhanku. Tak kala bintang itu hilang, Ibrahim berkata, aku tak suka pada yang hilang. Yang kedua, tak kala Ibrahim melihat bulan, inilah Tuhanku. Maka tak kala bulan itu tenggelam, Ibrahim berkata, aku tak suka pada yang tenggelam. Maka tak kala Ibrahim melihat matahari, inilah lebih besar. Maka Ibrahim berkata, inilah Tuhanku. Maka tak kala matahari itu tenggelam di sebelah barat, Ibrahim berkata, aku tak suka pada yang tenggelam. Sehingga Ibrahim diberikan anugerah kesimpulan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang termaktub di dalam doa iftitah yang selalu kita baca dalam sholat. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslimau wa ma'ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku hadapkan wajah dan muka hatiku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Kata Ibrahim, aku bukanlah golongan daripada kaum
yang musyrikin. Apa itu kaum musyrikin? Kaum yang mempersekutukan Allah dengan yang lain. Yang keempat, air bersih mengalir di sungai. Semoga tidak dicemari sampah. Jangan bangga dengan kemegahan yang ada saat ini. Dahulunya Nuh alaihissalam sudah membuat kapal yang megah di atas bukit Yudi. Nuhu Nabi Allah. Nuh adalah nabi yang diselamatkan oleh Allah dalam bencana banjir atau bah yang melanda pada waktu itu. Bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Nuh beserta kaumnya, yang Nabi Nuh sudah berdakwah kepada umatnya selama 950 tahun, hanya mendapat pengikut 80 orang yang beriman. Pagi, petang, siang, dan malam Nuh sudah berdakwah kepada kaumnya sebagaimana termaktub di dalam surah Nuh ayat 5. Akan tetapi hanya yang beriman 80 orang pengikut. Sudah 950 tahun berdakwah membawa umatnya pada jalan kebenaran. Datanglah wahyu daripada Allah. Allah akan menurunkan azab. Allah akan menurunkan bencana. Wahai Nuh, kata Allah, buatlah kapal di atas bukit Yudi. Nanti siapa yang naik ke atas kapal, dia akan selamat. Dan umatmu yang durhaka kepada Allah, termasuk anakmu Kan'an yang tidak mau naik ke atas kapal, dia akan ditenggelamkan oleh banjir Nabi Nuh. Dan bah akan diturunkan oleh Allah dari langit, hujan yang begitu deras, dari bumi air akan naik ke atas daratan, sehingga akan terjadilah bah yang sangat besar. Siapa yang naik ke atas kapalmu nanti Nuh, dia akan selamat. Siapa yang naik ke atas bukit Yudi, maka dia adalah akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, pergi malam aku takut, pergi siang aku leluasa. Nabi yang bisa membelah laut ialah Nabi Musa alaihi salam. Musa disebut dengan Musa Kalimullah. Apa artinya Musa Kalimullah? Nabi yang bisa berkata-kata, berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menerima wahyu di Bukit Tursina atau yang dikenal dengan Bukit Sinai. Yang keenam, Maryam menerima hidayah. Anaknya lahir tanpa sosok ayah. Isa kecil dalam buayan, tapi mampu berbicara dengan lisannya. Kenapa Isa kecil dalam buayan mampu berbicara dengan lisannya? Karena Nabi Isa alaihissalam dikenal dengan Isa Ruhullah. Isa adalah Nabi, ruh ciptaan Allah. Nabi Isa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Sebagai kekuatan kenabian diberikan oleh Allah mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa mukjizat Nabi Isa alaihissalam? Satu, bisa menghidupkan orang yang sudah mati hidup kembali dengan izin Allah. Dua, bisa menyembuhkan orang yang menderita penyakit kusta. Tiga, bisa berbicara dengan anak-anak yang baru lahir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat,
bisa menghidupkan burung yang sudah mati hidup kembali. Yang kelima, bisa mengetahui rahasia apa yang terkandung di atas rumah orang lain. Yang keenam, bisa mendatangkan hidangan, bisa mendatangkan makanan dari langit atas izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah mukjizat yang luar biasa terhadap Nabi Isa alaihissalam, bisa mendatangkan hidangan makanan dari langit sebagai mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, malam ini ikut pengajian Ustadz Abdul Somad. Semoga mendapat hidayah untuk hidup. Tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah nabi penutup yang dikenal dengan khataman nabiin, nabi penutup segala nabi. Nabi Muhammad dikenal Muhammadur Rasulullah. Muhammad ialah nabi sebagai utusan Allah, sebagai nabi yang terakhir, sebagai nabi yang membawa wahyu kesempurnaan daripada segala kitab. Kitab suci Al-Quran adalah salah satu mukjizat yang dipunyai oleh Nabi Muhammad SAW, maka kesempurnaan ada pada kitab suci Al-Quran. Al-Quran adalah kesempurnaan daripada kitab Taurat. Al-Quran adalah kesempurnaan daripada kitab Injil. Al-Quran adalah kesempurnaan dari kitab Zabur. Sehingganya dikatakanlah Al-Quran itu zalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab, tidak ada keraguan kebenaran di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa sampai akhir zaman. Al-Quran adalah mukjizat yang pertama bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mukjizat Nabi Muhammad itu ialah bisa membelah bulan menjadi dua. Yang ketiga, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah keluarnya air dari celah jari jemari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, mukjizat Nabi Muhammad itu ialah bisa menangkal orang yang akan berniat jahat memberikan racun kepada beliau. Beliau bisa menangkal dengan adanya mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ialah mengetahui 1 minggu sebelum datang bencana kepada Nabi Muhammad SAW, ada orang yang akan mengintip, ada orang yang akan membunuh, ada orang yang akan membinasakan, ada orang yang akan berbuat jahat. 1 minggu sebelum bencana itu datang, sudah diberikan ilham, sudah diberikan pengetahuan kepada Nabi Muhammad bahwasanya Nabi Muhammad, engkau akan binasa. Itulah yang terjadi di waktu Nabi Muhammad sedang berkelawat di Gua Sur. Maka kaum kafir Quraisy sudah merencanakan 1 minggu sebelumnya. Nabi Muhammad sudah lebih dahulu mengetahuinya. Kemudian mukjizat Nabi Muhammad SAW itu ialah bisa menyembuhkan orang yang menderita penyakit mata. Maka berbagai mukjizat, berbagai kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kenabian, maka marilah kita imani, maka marilah kita amalkan, maka marilah kita selalu mendengarkan apa-apa yang sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita mendapat rahmat, supaya kita mendapat berkah, supaya kita selamat menuju jalan yang lurus dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Inilah yang selalu kita doakan di dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Ini selalu kita doakan
ihdinas siratal mustaqim, kita selalu berdoa, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, yaitu jalan yang sudah Engkau beri rahmat dan bukan jalan yang Engkau beri murka atau kebencian. Apa itu jalan yang sudah Engkau beri rahmat? Yaitu jalan yang sudah Engkau tunjukkan kepada nabi-nabi yang terdahulu, yaitunya nabi yang tergolong ulul azmi. Wassalam, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Adi Asman, Imam Maharajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.